Halo, balik lagi sama gue Yuda Braja Musti ngapain ya? Gitu sekarang gue ada. Oh sekarang jadi tagline itu nama lu. Iya. Bagus ya? Bagus. Nama lu nggak bisa kan begitu? Bisa dong. Gimana? Egi, how are you today? Jadi balik lagi di GGS. Kali ini gue kedatangan Egi How, komik alumni, nggak alumni malah 4 besar Suca 4. Ya, saya 4 besar tapi tidak terlalu besar. 4 besar lu ya. Tahu bang, gue udah Lu lupa kayak itu. belum gondrong ya waktu itu ya? Belum, Ya kan masih. belum gondrong. Kalau sekarang kan udah banyak pikiran jadi gondrong. Oh, jangan diliatin banget dong. Egi Suca 4 besar Suca 4 kalah sama Ebel. Gimana ya kalau diinget-inget ya? Aduh. Momen itu tuh. Kalau diingat-ingat gue ngerasa kayak kenapa gue waras gitu bang, maksudnya. Jadi kalau ada yang inget ya, Suca 4 itu 6 besar. 6 besar apa? Iya benar. 6 besar. 6 besar itu ada 4 anak didiknya Bang Awe. Awe. Iya, anak Iya, didiknya Bang Awe Awe. ada 4, ada Mega, Boah, Egi sama Ebel. Sama Ebel. Semua mengira yang akan masuk final. Kalau nggak Mega, Boah, Egi. Nggak taunya Mega keluar duluan. Iya. Ya kan? Di Mega 6 keluar dulu. Habis itu Boah. Habis itu Boah. Nah tinggal Egi sama Ebel. Masa iya Ebel yang masuk final? Iya, harusnya gitu. Bener. Ebel yang masuk final, Egi kalah juga anjing. Kayaknya syaratnya yang masuk final itu harus ular bang. Iya pada waktu itu ya. Iya. Orang-orang atunya lagi ular. Atunya lagi ular. Aduh. Ya tahu dah itu ajaib banget emang tapi momen itu. Ini kocak juga nih. Lu saya hello dulu dong. Halo teman-temannya. Musti ngapain? Musti first apa sih? Nama fanbase-nya? Kagak ada anjing. Kenapa mesti first anjing? Ajaib banget. Kan tuh. biasanya ada. Kenapa jelek banget sih lu ngasih nama? Kalau apa namanya? Kalau fans itu kan ada first-nya atau ers-ersnya gitu. Enggak harus. Masih Yaudah, first. Musti apa ya yang bagus? Mustika. Oh gitu. Iya. Kalau Mustika Ratu apa tuh? Yang cewek. Oh yang cewek. Oh Mustika Ratu cewek. Kalau cowok Mustika. Mustika. Malah sahabat-sahabat Mustika dan Mustika Ratu. Apa kabar, Ki? Baik bang, alhamdulillah bang. Alhamdulillah ya Rabbil Alhamdulillah alamin. sehat terus. Sehat ya. Apa sekarang sibukan? Sibuknya sekarang lagi alhamdulillah kebanyakan dengki bang. Dengki jadi kesibukan tuh ya. Iya bang. Bagus emang. Sibuknya ngeliat story orang, dia lagi gitu. Serius apa kesibukan lu nih? Kesibukan gua kuliah, terus Kan lagi pandemi tapi kan? maksudnya kuliah daring. Oh, online. Kuliah, terus palingnya gua aktivitas gua jual-jual baju. Terus sama ini sih, sama sekarang alhamdulillah sih gua udah kerja. Oh iya. Kerja Di mana? Komtung. Oh iya, lu baru masuk ya? Baru Untung ya. masuk. Apa ya, tim kreatif? Tapi percobaan. Percobaan 2 bulan. Oh, merasa percobaan. Masa percobaan. Oke, sama Romi juga ya? Sama Romi. Emang kalau Romi kayaknya udah lama ya di Komtung. Udah lama duluan dia. Duluan dia ya. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah ada kerjaan sekarang. Lo masih inget gak momen-momen waktu di Sucagi? Masih inget, walaupun pengen menolak lupa, cuman mau lupain tapi susah gitu. Apa namanya waktu lu masuk Suca itu lu udah berapa tahun tuh komunitas? Komunitas kalau nggak salah ya bang ya, itu gue masuk 2018, gue masuk itu stand up itu 2015. Oh, maksudnya pas Suca 2018. Suca 2018, gue masuk itu 2015. Apa 14 ya? 15 sama 14 Masuk gitu. Bekasi. Iya, 3 tahunan lah. Lo kan rumah lu kan Bantar Gebang Bantar ya? Gebang. Ya maksudnya persona itu juga masih lu bawa sampai di Suca waktu itu kan? Iya, masih di bawah. Masih terus dibawa lu anak Bantar Gebang gitu. Tapi lu nyangka gak waktu itu sampai ke 4 besar? Dibilang nyangka sih enggak. Pasti enggak, karena gue mikirnya apa ya? Satu, gue materi aja. Gue kan 32 besar keluar bang. Iya. Iya karena Terus gua, di callback di 20 ya? Di callbacknya itu 20 kan? langsung 20 karena gue mikirnya materi gue nggak ada, materi gue kebanyakan joroknya Oh iya. dibanding lucunya. Buat over ya? Iya. 32 besar tuh barengan lu siapa berarti? Adi Baper. Bukan, Adi gue Baper waktu itu paling Adi pertama Baper. Iya, Adi Baper paling pertama itu. Itu dia keluarnya itu gara-gara nggak pakai baju perawat. Gua 32 besar keluar. Oh, Epen.
Oh iya, 32 Epen, Sastra. Astra. Si, aduh siapa namanya? Temen mentor gua. Anak Pamulang. Oh ini Bayu. Bayu. Tuh 32 besar pada keluar. Oh iya benar. Nah cuma itulah kalau misalnya balik lagi ke lu antara 2014 2015 tuh lu gabung komunitas. Gabung komunitas. Gimana lu ceritanya awalnya bisa gabung komunitas? Awalnya gue tuh lihat TV pertama. Waktu itu lagi tenornya Dodit gua. Oke. Tapi emang sebelumnya gue udah lihat Metro, cuman kayak pas daya tarik itu pas lihat Dodit. Oh, lihat Metro terus lewat doang. Iya, lewat doang. Tertarik bangetnya nyangkutnya tuh pas nonton Dodit pasti Suci. Suci. Suci 4. G4. Ini tuh tenor banget tuh. Betul. Gue liatin. Viral. Oh, kayak begini juga bisa masuk TV ya, gitu kan. Wah, gampang kayak gini juga tuh apa setan? Maksudnya yang lucu-lucu gitu mah bisa gua di tongkrongan katanya lucu kan gua ya. Terus Gua udah nyari referensi lah, maksudnya komunitas Video-video yang Bekasi lain. itu di mana sih? oh lu nggak nyari video-video yang lain dulu? Enggak. Oh karena lu udah tahu. Pokoknya tapi gua pokoknya nontonin Suci 4 aja semuanya tuh. Jadi awalnya lu tahu stand up tuh dari Metro dulu. Metro cuma dulu, lewat. Baru pas Dodit viral lu nyantol tuh. Nyantol, gua harus bisa nyoba nih gitu kan. Baru nyari akun-akun komunitas nih. Gue nyari yang Bekasi pertama gue nyari di Twitter, ketemu tuh. Gue follow. Di situ gue kayak gimana sebelum gabung tuh gue kayak pengen interaksi aja dulu sama komunitas sih, kayak gue ngucapin ulang tahun apa segala macam. Oh, di tweet. Iya, di tweet. Dulu gue pantengin aja open mic gimana sih kan. Tapi belum pernah datang. Belum. Dulu kan lu mention terus. Pertama-tama nggak dibalas, tahu tuh adminnya siapa sampai sekarang gua. Nggak tahu siapa tuh yang nggak balas. Masih dendam. Sampai akhirnya gua dibales pas ngucapin ulang tahun. Di situ seneng banget, Bang. Wah, anjing gua dibales nih kan. Terus akhirnya gua harus datang nih, pengen lihat. Iya. Nah, kan gua nggak tahu Jakarta kayak gimana, maksudnya daerah Jakarta tuh di jalannya gimana, gua nggak tahu tuh tempat open mic-nya waktu itu. Oh, di waktu zaman di ini ya? Di Yami Cafe, iya. Yami itu Duren Sawit apa? Duren Sawit. Gua nyari akhirnya sama teman gua yang tahu daerah Jakarta. Gua nggak tahu itu. Gua berangkat, perjalanan sekitar hampir 2 jam itu karena muter. Ternyata teman gua juga tolol, jalannya juga salah gitu. Padahal lewat Kalimalang lebih cepet. Gua muter, akhirnya gua kesasar-sasar dulu awalnya tuh. Terus gue lihat di jalan, di samping jalan ada Bang Ajis keluar dari Ami Cafe pakai baju Preto Bekasi. Oh, ini Ajis 2000 nih. Oh, ini tempatnya nih. Udah gue main ke situ. Itu pas acara ulang tahun Stand Up Bekasi. Gue datang ke situ mau lihat. Jadi nggak lama habis ngucapin itu? Nggak lama. Nggak lama habis ngucapin lu datang. Datang. Gue datang ke situ, anjing kok lucu-lucu banget, ya seru banget ya. Wah, gue harus coba nih ntar open mic. Minggu depannya baru gue datang sama teman gue lagi. Open mic. Dia lagi? Iya. Open mic kan, gue udah siap banget. Ini mana lucu banget, ini udah parah, ini Dodit melewat kan. Naik. Bener pas gue tampil pada lewat orangnya, kagak mau ngedengerin. Bagus. Buset dah. Anjing nih stand up begini sampai mau nangis Bang, bener. Anjing. Ada yang nelpon, inget banget gue kalau nggak salah Bang Wawan nelpon tuh. Nelpon gimana? Boro-boro nelpon, ganggu. Oh. Dulu kan katanya Bekasi kan angker ya, suka pada jahil gitu kalau iya. misalnya ada komik-komik baru. Buset, gue diliatin aja. Oh, lu lagi open mic sih, Wawan tiba-tiba nelpon, kalau nggak salah, iya sih inget gue tuh Bang Wawan, kalau nggak Bang Aldes dulu tuh. Bang Wawan yang gue inget tuh. Makanya gue kalau Bang Wawan stand up pengen banget gue telepon sama dia tuh, gantian tuh. Iya tuh, buset dah. Untungnya gue selamatnya, maksudnya tidak terlalu ngerasa ngebomnya karena gue waktu itu kan mau Sun 3 Bekasi. Gue beli tiketnya. Jadi gue kayak penjilat gimana sih. Oh. Jadi penutupan gue, lu gak keren kalau belum beli tiket ini. Gue tunjukin, baru rame. Turunnya gue gak terlalu malu jadi. Udah dari situ, tapi gue tetap gatel Bang. Tetap gatel, anjing. Kok gue gak lucu ya? Gimana sih, besoknya udah open mic terus tuh. Oh, lu nggak sempet ngerasain trauma dulu gitu maksudnya, anjing? Enggak, jadi langsungnya malah penasaran. Enggak, gua karena gua mikirnya gua nggak kenal ini gitu. Oh, toh orangnya juga nggak dengerin nelpon kan. Oh, iya. Nggak dengerin. Terus dibilang trauma sih enggak Bang, cuman kayak malu ada, cuman kayak gatel kok gua nggak bisa ya, anjing Dodit gitu doang kok gitu. Akhirnya gua coba terus lama-lama sampai gua nyadar harusnya gua trauma gitu. Anjing. Gue setahun itu susah banget.
nyoba-nyoba open mic. Nah, gua waktu itu kan megang handphonenya Samsung Star, seinget gua. Nggak punya WhatsApp, gua punya BBM doang. Nah, gua waktu itu udah, karena waktu itu rulesnya masuk stand up Bekasi itu divisi 2-nya itu 3 kali open mic berturut-turut. Ya, baru masuk grup. Baru dibolehin masuk grup. Nah, gua udah 3 kali berturut lebih malah. Gua nggak dimasukin. Oh iya, gua nggak punya WhatsApp kan. Nah, waktu itu Diki Fujima kan foundernya kan. Udah gua ngobrol mulu, interaksi sama Diki, gimana sih Dik stand up bikin materi yang bagus, gua diajarin gini-gini. Akhirnya sampai nonton LKS dulu gitu-gitu. Akhirnya pada tahu dulu nih siapa-siapa lu orangnya. sempet ya nonton LKS? Nonton gua. Nonton LKS udah tuh. Terus? Lalu lama juga berarti ya? Lama 2000. 2014? Sekarang mah udah 7 apa 6 tahun ya? 6 tahun, hitungannya mah. Iya. Terus akhirnya Diki inisiatif. Lu gua bikinin grup deh BBM gitu kan. Grup BBM, gua bikin Usahin grup lu BBM. emang. Iya. Ipin ngomel. Kan grup udah ada di WhatsApp. Kata Diki ini buat Egi doang. Gua ngerasa kayak anjing, gua nyusahin nih. Gua hapus BBM, download WhatsApp, baru masuk divisi 2 gitu. Oh, itu ceritanya tuh. Iya, ditanya. Tapi waktu lu open mic terus ngebom terus digangguin Wawan pura-pura nelpon atau digangguin teman-teman komik lain, orang pada ngobrol, orang Iya. pada nggak ada yang merhatiin gitu. Maksud gue, apa yang bikin lu tetap ngotot gitu, tetap gue bisa ini mah pokoknya. Nggak ada Karena trauma-traumanya gitu. Karena apa ya, gue ngelihat juga banyak yang gue lihat, wah ini anak stand up Bekasi tapi sama, maksudnya Oh, pas di open mic ya? Iya masih, oh dia juga ngebom kok sama gitu ternyata. Dan MC-nya kan selalu ngasih tahu gitu, ini kan namanya latihan gitu, gitu-gitu. iya, Jadi iya. gue, Jadi- oh gitu ya, Lu akhirnya wajar dah. gitu. wajar gitu, ya udah kita terima aja itu lewatin prosesnya. Apalagi masih pertama-tama gitu. Heeh. Berarti emang udah niat pengen nyemplung di stand up? Iya, Emang udah niat. Nulis tuh pas pertama open mic tuh nulis sendiri langsung? Pertama tuh nulis-nulis doang dikit. Hmm. Karena kan gue dengar, oh harus nulis, gue nulis. Cuman kan pasti kan rulesnya beda, tuh salah gitu, maksudnya cara penulisannya pasti salah kan. Tapi udah nulis sendiri maksudnya? Nulis. Bukan materi kodian? Bukan. Ya karena lu udah lama juga sih nonton stand up ya? Udah lama. Nah waktu itu gue nggak tahu bang kodian atau yang nggak ada boleh itu belum tahu. Cuman gue stand up aja. Cuman alhamdulillah belum ada kayak oh materi lu kodian enggak. Gue bikin tuh sampai kayak pas gue nulis ngerasain paling pecah pertama kali di Yami itu, gue nulis begadang tuh. Nulis begadang sendiri. Oh nggak kombut sama siapa? Enggak, gue cuman Dik cara nanya ke si Diki. Cara bikin materi gimana Pokoknya sih? Diki dah tuh yang Iya, dari tandem keresahan gini Ki, lu bahas Bantar Gebang aja. Udah gue bahas Bantar Gebang, gue nulis aja tuh, nulis bet. Gue coba open mic, taunya pecah, bener-bener pecah gitu. Nah itu baru kayak anjing ini, oh pecah tuh kayak gini Setelah rasanya. berapa lama? Hampir 1 tahun. Iya bang, hampir 1 tahun gue bang. Tapi seru ya pas Seru. pertama Wah. pecah tuh jadi Kayak ngerasa ganteng gimana sih, ngerasa pede kayak. Misalnya ada komik yang lebih lama tapi ngebom juga kayak, lu siapa sih anjing? Kayak pengen gitu. tai. Canda. Mana berani gue begitu. Iya, uset kata gue, oh gini rasanya pecah ya gitu. Nah baru dari situ gue makin gacor, maksudnya makin kayak, oh pecah tuh rasanya begini senengnya. Udah gue semangat dari situ, keliling gue setelah itu berani Pakai keliling. materi itu. Pakai materi itu, tapi di komunitas lain ternyata Beda-beda. turun, Iya, ada yang turun, beda-beda. ada yang naik Iya. gitu. Tapi ya nggak apa-apa gitu, maksudnya ternyata emang oh penontonnya beda kali ya, atau cara pembawaan gue beda kali gitu. Tapi mulai dari situ gue lebih semangat banget tuh pas udah ngerasain pecah pertama kali, udah nulis terus. Ya, tapi jadinya pas lu ke komunitas lain jadi evaluasi juga ke diri lu ya. Heeh. Audisi Suca berapa aja? Yang pertama gue ikutin. Gue tuh audisi cuma 3 kali. Baru gue ngomelin udah duluan. 3 kali gue. Suca 1 Suca 1 lu ikut? ikut gue. Oh lu ikut? Ikut Suca 1 audisi. Oh terus? Terus Suci 8. Suca 1 lu sama rombongan siapa Ki? Bekasi ada Heri Hore dulu itu. Iya kan, soalnya kan internal tuh. Heeh. Iya kan, audisinya Iya, internal cuma internal. anak-anak stand up. Nah, stand up ya yang kita di ruangan Cuma di gitu dalam. doang. Iya. Lah iya itu kan ada sama gua. Lah iya, Ada lu. ada gua. Dulu mah gua kurus banget, Kamu. hitam. Iya semuanya yang gua juga kenal. Gua Falah. Iya. Emang ada lu itu? Ada gua. Oh, iya? Anak Bekasi itu gua, Siapa lagi? Pajar kalau nggak salah. Pajar kalau nggak salah. Gua inget gua Pajar, Diki, pokoknya anak-anak dulu Bang Latif gitu-gitu. Latif gua inget. Nah iya. Lalu gua lupa.
Bang Latif. Itu Suca 1, terus? Suca 1, terus gue ikut Suci 8. Lah, Suca 2, Suci 6, Enggak ikut. Suca 3, Suci Enggak. 7? Enggak. Agak. Suca 1, Suci 8, Suci Gua tuh ini Bang, maksudnya dulu mikirnya gue sempet salah nangkep perkataan Bang Awe. Jadi Bang Awe tuh pernah bilang, kalau lu emang belum siap buat berkompetisi, jangan kompetisi dulu. Takutnya lu udah lolos, ternyata rezeki lu lolos, ternyata lu keluar di awal-awal yang mana lu ntar karir lu jadi agak susah gitu. Nah, gue dikasih tahu gitu. Akhirnya gue nyadar diri, oh gue belum siap kayaknya. Terus juga gue masih sekolah waktu itu kan. Oh masih iya? sekolah, iya. Oh iya benar. Gue tuh kelas 1 SMK masuk komunitas. Iya. Oh, gua kira 16 lu tahun. Hah? 16 tahun. Gue sekarang 21. Satu SMK 16 tahun sih. Berapa dong? Tua bener lu. 16 tahun dong. 15. Oh iya 15 kali ya. Lupa gue pokoknya. 15 16 sih. Pokoknya Iya. Pokoknya lu kelas 1 SMK. STM ya. STM gua. Oh, makanya lu akhirnya jadi karena lu ngerasa belum siap jadinya nggak ikut Nggak ikut dulu. yang lain. Nah, lu tahan dulu dah. Baru sampai akhirnya di Suci 8. C8. Golden nggak? Enggak, gua di-cut. Di-cut gua. Baru lu bayarnya di Suci 4. Jam 4 dan itu kayak gue sih nggak tahu ya itu gue bakal lolos apa enggak, maksudnya emang rezeki sih kalau gue ngerasanya, karena gue berangkat sama anak Bekasi itu 8 orang waktu itu. Pas mana nih? Pas ke Suca? Bandung, Suca Bandung. Oh. Kayaknya gue audisi di Bandung tuh. Nah, gue ada kayak gini Bang, maksudnya udah di fase kayak kalau gue nggak lolos gue kerja, Iya. kalau gue lolos ya udah di stand up aja gitu. Oh. Iya. Tapi kan kalau lolos juga lu kagak tahu kalau keluar awal-awal. Ya kan Tetep. ya tetap kan ntar tinggal kerja gitu. Akhirnya tinggal ngelamar gitu. Gue punya sertifikat pas PKL di PT Voxel, masih bisa lah. Akhirnya gue audisi berangkat 8 orang nih. Nah, 8 orang itu isinya tuh kayak ada Romi Hakim, Yang ada udah anak-anak pernah- patungan lah. Ya, Romi tuh udah pernah Suci 7. Suci 7, terus Si Belo, Jonek, Jonek, si Deki juga. Deki gitu. Ah. Maksudnya ini 4 orang ini angkatan divisi 2 yang bikin gue semangat stand up Bang. Ah. Jujur aja. Karena gini, waktu gua divisi 2 awal-awal tuh sama anak-anak tuh satu, mungkin gua jarang kayak nongkrong bareng. Maksudnya kayak nongkrong pasif, kayak bener-bener tongkrongan gitu. Nah, jadi tuh kayak kurang pergaulan dan kurang ada apa ya, semangat achievementnya, karena Elunya. anak-anak patungan ini dulu gerombolan dia ini kayak misal mau open mic nih, bikin materi bareng nih, Oh. kalau nggak lucu dicengin, gitu. Jadi mereka ada semangat masing-masing tuh di Yeah. kelompoknya dia itu. Akhirnya gue gatel kan, aduh, gue masa kalah sih sama orang-orang baru, karena gue waktu itu pas open mic ngerasain banget anjing Oh modelan. iya, itu soalnya lu duluan ya? Gue duluan, Jauh malah hitungannya, Mas. jauh, Beda setahun 2 tahun mah ada Iya. ya? Sama anak-anak patungan. jauh beda 2 tahun gitu kan. Iya. Dan gue emang gatelnya gini, karena waktu itu kan Romi, itu yang salah satu semangat gue juga tuh Romi. Karena Romi baru 3 bulan masuk, udah masuk Suci 7 kan. Oh, iya. Baru 3 bulan. Iya. Terus bawain Bantar Gebang kan. Iya. Gue gatel juga, Benar, anjing iya. nih orang nih. Bawain Bantar Gebang, gue udah ngedon Bang itu. Ngedon kayak, ya gue mah nggak bisa ini. Iya, karena kayak merasa anjing Gue bawain apa lagi? Iya, udah diambil Romi udah Iya. masih Suci. Untungnya keluar cepet lo Rom, gitu. Tapi nggak cepet-cepet banget. Gak cepet-cepet juga, banget. lumayan di dia pertengahan. ya. Iya, ngalahin Bang Arya. Itu baru cepet. Iya. Nah, gue akhirnya gue gini, lulus sekolah kan waktu itu Romi baru masuk tuh gue kelas 3 Bang, masih fokus-fokusnya UN tuh. Jadi gue jarang stand up apa segala macem. Akhirnya gue mikir, anjing gue lulus harus gimana nih biar dapat ada pembahasan lah. Gue harus jadi ojek online. Sit. Seriusan, gue bakal harus jadi ojek online nih. Udah mau kerjaannya passion gue bebas kan, udah gue harus jadi ojek online. Gue jadi ojek online, tek. Udah tuh, gue dapat materi kan, ternyata pas jawaban mic bagus pecah kan. Sampai ada audisi waktu itu, ada show apa ya? Susah Sinyal. Susah Sinyal tour. Nah, itu tuh yang udah pernah dapat slot opener itu kan Belo udah. Terus si Romi udah. Sisa Jonek sama Deki. Nah, yang dijagoin 2 orang ini. Dijagoin ini ternyata yang lolos gua sama Deki. Ya. Alhamdulillah. Nah, dari situ baru kayak semangat stand up gua lagi tuh ada di situ. Maksudnya semangat kayak anjing gua bisa nih ngejar orang-orang ini gitu. Karena emang mereka tuh buset deh, gua ngeliat kayak divisi 2 anak-anak yang lain tuh kayak
anjing ini pergerakan orang-orang ini bahaya banget gitu. Iya, cepet banget Cepet perkembangannya. banget, iya. Asli. Nggak bohong gua. Ngebut-ngebut banget pada. Iya. Kayaknya baru 3 bulan open mic istilahnya udah pada padet-padet banget, lucu-lucu banget. Udah gitu sering banget keliling. Sering maksudnya. banget keliling, bener. Iya. Bareng-bareng. Tiap hari, Nah, hampir tiap hari tuh ngider kemana-mana. Iya, resepnya begitu gitu. Nah, gua kenapa Kompak ya, waktu divisi 2 zaman dulu kenapa nggak kayak gini Iya. gitu. Misalnya gitu udah selang lama Waktu langsung angkatan stand up, lu ya. kenapa gua nggak begini sama bocah pada kan gitu. Ya mungkin karena emang nggak ini aja kali ya, nggak apa sih namanya? Nggak tahu juga sih bang, kayak mungkin gua kan rumahnya jauh Bantar Gebang, terus rata-rata waktu itu divisi 2 isinya anak-anak pondok gede, anak-anak Oh iya, Begitu, iya anak- makanya jadi maksudnya kurang nongkrong bareng istilahnya, kurang jarang dah buat nongkrong bareng tuh jarang. jarang banget Kalau gitu. si Jonek Deki Hampir tiap hari. Iya itu segala macam mah emang hidupnya aja bareng. Iya, hidupnya bareng dia, makanya. Istilahnya. Iya benar. Wah, tapi itu jadi trigger lu jadinya. Ya trigger gua, Liatin mereka pada apalagi kayak ngebut gua pokoknya gua bisa lah ibaratnya harus ibaratnya ya gitu gua ngapain udah lama masuk stand up tapi kok kalah sama yang baru gitu. Minimal kita bareng nih Iya, gitu. iya. Gua mikirnya gitu. Akhirnya alhamdulillah dari susah sinyal udah gua semangat. Baru tuh audisi walaupun sempat ada pemikiran gitu kan. Maksudnya kalau nggak lolos ya udah gua nggak berlamar kerja, tapi kalau udah lolos ya memang udah rezeki gua kali. Gua berangkat 8 orang. Audisi tuh yang sampai tahap 2 itu gua, Belo, Aki, sama Romi, Iya. 4 orang. Nungguin tuh di hotel. Waktu itu enak banget tuh, Bekasi tuh dikasih fasilitas lah. Hotel apa segala macem, Bang Awe. Udah nginep di situ nungguin telepon kan jam 12. buat ke tahap 3 ya. Iya, tahap 3 nungguin telepon. Nungguin ya bocah pada. Karena kan kalau Suca tuh Sabtunya tahap 1, tahap 2, besoknya besoknya tahap 3. tahap 3. Yang di juri-juri utama tuh. Iya. Nah, gua waktu itu nggak ada pikiran gua lolos. Karena kayak materi gua aja sama Romi sama Bantar Gebang. Oh, itunya. Iya. Premisnya. Premisnya sama, hampir sama gitu. Hah? Cuman bedanya mungkin gue storytelling, kalau Romi kan one liner gitu-gitu. Nah gue agak ya udah kayaknya nggak lolos nih. Tiba-tiba jam berapa ya gue lupa tuh, jam 12:30 apa ya? Malam. Iya 1:30 malam. Ditelepon gue sama orang Indosiar, kamu lolos ke tahap 3 gini. Nah gue di situ nggak percaya kayak gue nungguin bocah nih, gue langsung godor-godor kamarnya Belo gitu-gitu. Lu ditelepon nggak? Gue ditelepon nih. Ternyata gue tungguin sampai pagi nggak ada yang telepon anak-anak. Gue doang. Se-Romi-Rominya juga nggak? Serominya nggak ada. Oh, lu doang. Anak Bekasi nggak ada semua. Terus? Nah gue di situ kayak satu, gue ngerasa kayak anjing nih orang kan yang sangkar-sangkarnya pada nggak lolos, terus gue kok gue lolos gitu. Gue jadi kayak ada beban gitu. Gimana sih? Gue kayak nggak yakin gitu. Aduh gimana? Udah mau dikasih fasilitas kan sama Bang Awe. Yang dibebanin ibaratnya gue doang nih. Aduh gimana nih ya? Ya udahlah gue siap aja. Nah, tinggal lu nih istilahnya. Bahkan saking gak enaknya gini bang, gue kan berangkat pagi harus standby pagi. Anak-anak kan belum pada tidur nungguin telepon. Akhirnya gue gimana ya, aduh nggak enak nih bangunin anak-anak. Untungnya ada teman gue anak Purwokerto, datang ke situ, dia tahap 2 juga sama, ke Bandung naik motor dia. Waduh anjing. Iya dari Purwokerto. Nah untungnya gue kenal, kata gue bilang anterin gue aja ya, lu aja ya, gue nggak enak sama anak-anak biar tidur aja ntar nyusul. Akhirnya gue berangkat sama dia. Sampai sana tuh kan anak-anak Jabodetabek banyak tuh. Nanyanya tuh yang lain kayak Romi mana, belum mana, jadi mana. Di situ kok kayak anjing. Bener, emang saking pergerakan mereka lebih cepat dibanding gua waktu itu ya. Maksudnya pergerakan open mic kemana-mana apa segala macem. Orang-orang yang lain tuh taunya Romi tuh kayak ibaratnya senior gua apa segala macem. Iya, yang lain gua pun termasuk yang kayak gitu. Iya. Gua termasuk yang nggak inget kalau lu udah gabung stand up dari 2015. Iya karena mungkin gue dulu juga jarang open mic keliling gitu-gitu. Iya. Nah gue inget banget orang mau aja pernah bilang gini, kan gue open mic bawain Bantar Gebang, terus mau bilang gini, lu tadi bawain Bantar Gebang ya, udah kombot aja sama Romi gitu. Ya apaan sih lu mau kocak lu. Bawa dari situ. Udah dari situ tahap 3 lolos lagi. Tahap 3 tuh gue tetap kayak iya kesempatan, tapi gue kayak dari awal tuh gue susah nih kayak ngelawannya gitu-gitu. Cuman gue ya udah ikhlas aja lah. Ya tapi lu kayaknya emang rada-rada ini juga dah, gue merhatiin lu ya, maksudnya dari berapa kali ketemu lu waktu itu tuh di tahun-tahun sebelum Sucampat, kayaknya lu emang rada minderan juga gitu orangnya. Iya. Apa gitu ya. Tapi kayak gue ngeliatnya minderan gitu, maksudnya gue mah nggak ini bang, gue mah habis sih kayak gini gitu maksudnya ngeliatin dulu kan barengannya siapa ya?
Gua ketemu lu tuh lu barengannya siapa dah? Barangnya ya model divisi 2 lama kayak Ipin, Bang Latif gitu-gitu. Iya, iya, Gua. iya. Pajar, Kempet. Pajar, iya. Kempet bener ya. Nah, Sama iya. Kempet ya barengan lu tuh itu Barang-barangan gua itu. Heeh. Akhirnya gua gua kenal lu aja masih Yuda Solmi anjir. Iya, makanya. Iya, Udah lama udah lama banget itu. Guanya lupa. Sampai lu cukur sekarang. Akhirnya gua udah dari situ ternyata rezeki kan, dapat kesempatan. Waktu itu yang dapat kesempatan anak Cikarang ada 2 orang kan, Pari Purnomo Ya. sama si Boa ini bebas hambatan. Sama Baduy, wah Jabodetabek banyak tuh. Oh iya, Bandung Panca. juga. Bandung ya? Panca. Oh, Panca juga Panca Bandung. warna, bener. iya. Iya. Udah tuh, wah udah dapat kesempatan. Alhamdulillah deh. Maksudnya setidaknya anak-anak pun, gua pun maksudnya kayak anjing gua kan satunya doang nih yang dari Bekasi 8 orang udah dikasih fasilitas sama abang-abang senior. Alhamdulillah mungkin gua dikasih rezekinya udah nih, biarpun anak-anak gak lolos gua dikasihnya buat balas budi lah ibaratnya mungkin. Alhamdulillah gua lolos tuh di situ. Cuman gua nggak mikir kayak anjing gua ditelepon gak ya? Karena gua waktu itu gua sempat mikir gini, ini Romi gak lolos di sini, kalau Romi lolos di Jakarta bawain Bantar Gebang juga. Gue yang Oke, habis. iya. Iya, gue mikir gitu. Nah, Romi di Jakarta lolos. Kesempatan juga. Iya, benar. Tapi ya udahlah kata gue, ya udah rezeki-rezeki aja ntar siapa yang ditelepon. Ternyata yang Ternyata telepon lu. gue, iya. Alhamdulillahnya gitu. Baru tuh dari situ. Campat tuh berapa besar ya? 40 ya? 40. Apa 32? 40. 40 ya, iya benar. Iya, Epson tuh minggu kedua 32, iya benar. Iya 40 besar. 40 besar. 40 besar, lu di minggu kedua keluar. Minggu kedua keluar gua. Gara-garanya? Ngeblank. Apa sih lu bahas apa sih waktu itu? Ini apa namanya? Bapak gua pemulung. Oh iya benar. Suka Iya. bawa mainan. Iya. Jadi tuh ceritanya gue sempet berantem juga sama Bang Awe, maksudnya kecot lah. Gara-gara? Karena gini, maksudnya kan sebelum tampil kan bisa ada screening tuh. Iya, screening, mentoring terus mentoring screening. Nah sebelum screening ini gue ada perjanjian kayak sama Bang Awe. Gue nggak ngerasa itu perjanjian, cuman kayak gue ngasih tahu, Bang, gue materinya udah ada ini. Cuman belum jadi semua, maksudnya punchline-nya apa segala macam. Nah, Bang Awe nyuruh Bang Wawan ya asistennya Bang Awe ini buat kombut bantuin. Ya udah lu rapiin aja. Nah, gua rapiin nih sama Bang Wawan, sampai ketawa-tawa, wah lucu nih. Pas screening kalah lucu sama yang lain. Nah, mungkin kayak Bang Awe tuh kayak mungkin ngerasa kayak anjing lu divisi pas show 1 nendang banget, kok show 2 kok begini, anjlok banget. Apalagi jujur aja Bang Awe mungkin kan ini senior gue juga kan di Bekasi. Bang Awe juga sempet bilang kayak gini, pas gue screening, anjing gue haru lihat lu gitu. Karena dia ngelihat gue dari dulu kan, maksudnya. Akhirnya lu bisa naik juga di sini gitu. Mungkin ada emosi di situ. Akhirnya gue udah maki-maki segala macam. Mungkin kan down ya, sampai nangis gue waktu itu. Iya, tahu gua. Iya. Gue gimana ini kan anjing. Akhirnya gue gak bisa salahin Bang Wawan juga gitu. Iya. Ya gimana Ya, juga kan. Gimana pun Iya. semua ada di lu, ujung-ujungnya. Akhirnya Bang Awe gini, lu punya materi apa? Aduh Bang, nggak ada, gue bilang gitu. Yang clean mah. Terus Bang Awe inget gue punya materi WC nggak ada pintunya kan waktu itu. Akhirnya udah bawa situ aja kan, itu pancanya banyakan tainya tuh. Akhirnya diubah, gimana caranya biar bisa masuk TV ya, aman. Akhirnya gue pakai itu. Jadi materi gue tuh yang screen itu dirubah semua tuh. Yeah. Dalam waktu satu malam. Jadi materi pertama materi WC dulu, baru materi bapak gua pemulung tuh. Itunya begitu. Iya. Gua iyain, oke gua hafalin. Sebenarnya nggak masuk mulu tuh pas gua badanin, anjing nggak bisa. Sampai hari A-nya gua show, Bang Awe sebelum gua tampil nyamperin gua. Lu pasti nggak nyaman ya sebenarnya ya kalau nggak Bantar Gebang pertama ya. Iya Bang. Ya udah lu ganti aja. Bantar Gebang duluan, yang WC nggak ada pintunya terakhir closing. Oh iya Bang, aman Bang. Terus kata Bang Awe gini, kan itu ke titik tawa pertamanya kan agak jauh. Lu tambahin halpan. Jadi Barbie kepala tirek. Jadi maksudnya bapak gua kan sering bawa mainan. Iya, materi yang itu. Iya, bapak gua tuh pemulung, sering bawa mainan, cuma mainan nggak utuh kan. Iya. Nah, disebutin nih. Tahu sebenarnya. Iya. Oh, tuh Bang Barbie kepala tirek. Siap Bang, gitu doang kan. Pede gua. Terus gue juga emang dari sebelumnya kayak mikirnya, gue kan setiap ada show itu gue harus bisa ada apa ya, maksudnya ada semangat kayak gue harus di atas satu orang nih, ya, biar bisa lolos. Yeah. Nah waktu itu gue yang gue tandemin tuh si Boeng Surabaya. Boeng tuh goyang mulu tuh waktu itu. Wah, gue harus di atas Boeng nih. Gue tampil terakhir itu Bang waktu itu. Pas gue lihat, gue nonton kan di belakang.
si Boeng pecah Pecah banget. Iya, gua bener. gimana nih Minggu anjing. kedua tuh dia Udahlah pecah pede banget. aja, pede. Gua tampil. Gua stand up set. Lupa. Terus gua kayak apa namanya? Bomsnya kayak nunggu ya. Di situ gue mikir lagi, kok malah makin lupa. Gue inget, maksudnya cuma bilang Barbie kepala Kepala T-Rex. T-Rex. Yang gue inget boneka doang, Bang. Cuman nggak tahu namanya Barbie. Iya, apa ya itu? Iya, T-Rex-nya Lucu juga gue nggak inget. Lucu banget itu. Jadi gue taunya boneka, tapi kepalanya itu kayak monster. Kan gua lupa namanya. Di otak apa bahasanya ya? Iya. Padahal cuma 3 kata tuh, Barbie kepala T-Rex gitu doang. Hilang. Bingung konsep. Di otak hilang. Nunggu ya. Penonton nunggu beneran kan? Ayo lo, penonton nunggu beneran. Boleh minta tepuk tangannya? Wah, tepuk tangan tuh, set. Gue mikir lagi, waduh, masih lupa. Akhirnya sampai juri tepuk tangan. Wah, masih lupa juga. Nah itu waktu itu pas gue keadaan kayak gitu, gue tuh mikirnya anjir, ini boleh ulang gak sih gitu syutingnya gitu. Otak Tapi gimana sih gitu. Pokoknya otak udah kemana-mana. Udah kemana-mana mikirnya. Udah nggak fokus ke materi. Udah gitu jadinya. kan waktu itu Bang Awe sempat teriak kayak bantuin. Iya. Apa namanya sepatu roda Iya. maksudnya tuh gue tuh abis materi itu ada materi juga bahas sepatu roda gitu Biar lompat aja. biar lompat aja. Iya. Nah gue malah makin buyeng Bang, kata gue kok Barbie pakai Barbie. sepatu roda Iya, gitu, boneka apaan boneka pakai sepatu apaan. roda gitu. Gue makin buyeng, kata gue gimana sih ini, aduh. Anjing ini gue bingung kan. Lucu banget ini. Akhirnya gue mikir kayak gue tarik nafas kayak udahlah gue gak bakal lolos ini, gue udah tau lah soalnya peserta-peserta semuanya pecah semua, tapi gue jangan sampai tampilnya jelek, jangan sampai berhenti gitu, harus dikelarin. Akhirnya Bang Awe teriak lagi, udah langsung rumah aja. Akhirnya udah gue tarik nafas, bahas rumah. Nah itu alhamdulillah naik lagi sampai pecah gitu sampai akhir. Iya, cuma emang ada jeda pas di ngeblanknya itu. Dan itu gue kagak ini Bang, kagak ada mengamini kalau gue ngeblank. Iya. Nah itu yang jadi masalah. Langsung lompat. Iya, karena gue selama gue stand up 4 tahun, 4 tahun. Seinget gue itu tuh udah 4 tahun stand up. Gue nggak pernah ngerasain ngeblank. Stand up gue tuh nggak pernah ngerasain ngeblank. Dan sekali yang ngeblank di TV, syuting gitu. Panik tuh. Panik Nah banget. itu tapi emang jadi kita sebagai entah komedian, jadi stand up komedian ketika momen-momen itu emang otak tuh harus pikir cepet tuh mau kemana, mau ngapain. Iya. Entah lu mau ngebom slide, entah lu mau ngaminin, entah lu mau langsung lompat ke materi lain, harus cepet mikirnya biar nggak kelihatan sama orang kalau kitanya bego. Iya, anjing. Kayak si Lepi di Suca 2 tuh sempet berapa kali ngeblank sama dia. Ngeblank part 1, langsung digituin jadi bomb slide gitu. Jadi bomb slide. Ntar dia ngeblank part 2 gitu Iya, aja, dan dia diaminin gitu. Nah, gua tuh mungkin emang karena lu waktu itu kondisinya panik dan gak pernah ngerasain ngeblank gitu. Ngeblank, cuma gara-gara 3 kata. 3 kata, Barbie kepala T-Rex anjing gitu. Itu dari situ gua kayak benci banget Bang, kalau denger Barbie, denger T-Rex tuh benci gua, anjing tuh orang tuh kalau adek gua atau siapa pakai Barbie patah-patahin sama gua udah. Karena kayak ngedon banget gitu Bang, anjing. Gua ngerasain kayak apa namanya show pertama tuh wah banget gitu, gua bahkan share poster aja berani gitu. Pas show kedua, gua kagak mau nge-share Bang sampai kayak gitu anjing, gua malu nih keluarga gua gimana nih. Soalnya bukan karena gua nggak maksudnya bukan karena keluarin itu karena kalah lucu atau gimana. Ini karena ngeblank dan tolol. Iya, tolol banget itu, iya. cuma Barbie kepala T-Rex gua. Ngeblanknya juga lama lagi itu. Kalau buset dah. Iya, makanya. Itu saking lamanya sampai kayak kelihatan itu penonton tuh napas tuh kedengeran sama gua Bang. Buset. Cari dan ntar videonya. Saking sepinya ada tuh gua pakai baju jaket hijau, inget banget gua itu. Anjir. 32 besar Egi Bantar Gebang pokoknya. Keluar. Nah, alhamdulillah tapi alhamdulillah rezeki masuk ke callback ya namanya kalau di apa ya kalau namanya? di Suca, iya pokoknya gitulah. Kayak gitulah. Callback di 20 besar. 20 besar. 20 apa 24 ya? 20. Emang 20 ya? 20. Jadi kan habis 32, 24. Enggak dong. 28 apa ya? 32. Oh iya bener, langsung 24. Jadi tuh gua ngelewatin satu partai lah ibaratnya. Nah, gua waktu keluar itu selang berapa hari kan gua udah sempat cabut, terus Bang Awe nelpon gua. Waktu itu ada acara mau stand up gunung. Kalau nggak salah stand up gunung apa stand up hutan gitu. Gua tanyain, "Lu mau masuk stand up hutan enggak?" gitu-gitu atau stand up gunung gua lupa. Stand up hutan. 18 stand up Wah, mau banget, Bang. Ya udah, lu bikin materi 7 menit clean. Gimana caranya? Udah gue semangat kan, wah bodo amat gak gue langsung aja, yang penting gue stand up hutan masuk nih. Gue bikin materi sampai 11 menit lebih. Materi gue open mic di mana-mana, alhamdulillah kena. Gue ceritain juga ke Bang Awe, ini Bang materinya, wah bagus. Ternyata itu bohong Bang Awe. Bukan buat Bang Awe ngomong gini, jujur Gi, ini sebenarnya biar buat lu nanti ada materi pas callback ada.
lu mah belum pantas di stand up hutan gitu. Ya Allah gue ya udah dah nggak apa-apa gitu. Udah bikin materi 11 menit. Iya. Tapi jadi ini. Iya, jadi acuan. Jadi acuan sama jadi ada tabungan tuh. Iya, jadi tabungan. Callback. Soalnya kan emang lu salah satu nama yang dipertimbangin kan. Callback waktu itu siapa aja ya? Iya, gua Kiki, Aba Yusef. Satu lagi siapa ya? Aduh gua lupa. Oh, si ini yang kakinya sebelah siapa? Anggi. Oh iya, Anggi. Manggi gua, Anggi, iya. Iya. Nah, gua di situ mikirnya aduh ini kesempatan gua lagi, cuman Bang, itu gua trauma. Traumanya? Trauma ngeblank lagi. Oh iya. Jadi gua tampil dari setelah ngeblank itu nggak maksimal. Jadi kayak takut ngeblank, takut ngeblank. Hati-hati. Jadi lebih hati, jadi nggak lepas. Benar. Nah, tapi gue jadi ada nilai plusnya itu pas gue tampil di pas callback itu kayak kan gue kan bahas situasi waktu gue ngeblank. Nah, itu jadi positifnya karena anjing lu bisa bahas sesuatu yang orang penonton kagak tahu ya gitu keadaannya. Nah, gitu. Jadi nilai plus. Dan gue juga baru tahu ternyata gue di callback itu gara-gara ya itu gue ngeblank tapi tetap lanjut sampai pecah lagi gitu. Nah, itu jadi nilai plus karena begitu gue keluar itu juri udah pada langsung ngomong, langsung callback dia gitu, callback dia. Iya, gue inget. Gue itu pas lolos nggak lolos 32, gue langsung masuk 20 besar. Itu masih syuting 24. Iya, betul. Jadi gue datang ke sono. Iya. Gue tunggu ya 20 besar. Anak-anak yang ngalahin gue. Dia masih pada beradu. Iya. Gue udah lompat saja. Gue udah lompat tuh di 20 besar akhirnya tuh. Udah dari situ cuman gue kayak alhamdulillah ada penyemangat juga waktu itu Kang Mo ngomong apa ya? Gi, selama ini yang callback itu rata-rata nggak pernah ada yang 10 besar. Ya, nggak pernah ada yang tembus 10 besar. Betul. Lu patahin asumsi ini ya, gitu-gitu. Terus juga ada dulu mitos katanya kalau bawa keluarga pulang. Itu gue tuh. Oh gitu lu juga bawa gue buat temen sih. Oh iya, nah katanya nggak boleh kan? Nah gua Bukan nggak boleh, emang mitos aja. mitos aja kan, Iya. gua pas masuk itu kan 20 besar, Iya. lolos kan, lolos 15 besar. Nah 15 besar itu keluarga gue didatengin, gue udah ngelarang jangan dateng gitu. Gue keluar 2 kali dan itu cuma mitos banyak batu. iya jangan nih, oh didatengin. Ternyata gue alhamdulillah lolos. Itu juga gara-gara si Pras tipes. Oh iya, Pras Adri ya. Iya. Untung tipes anjing. Kalau kagak tipes gue yang kalah. Itu mitos itu berarti berlanjut lagi. Untungnya mitos kan dikalahin sama tipes untungnya tuh. Tapi maksudnya rezeki juga tuh. Lu bisa sampai 4 besar karena menurut gua lu salah satu waktu itu cara mainnya stabil. Lu tuh kalau di MotoGP ibarat Nicky Hayden udah lucu banget enggak. Ngebom banget juga enggak, stabil aja udah. Yang lain ada yang ngeblank dia yang keluar. Iya. Yang lain ngebom dia yang keluar. Iya, jadi licin banget Lu selamat selamat terus. Sampai 4 besar. Nah, 4 besar baru habis rezeki lu. Habis rezeki gua. Padahal tinggal selangkah lagi. Selangkah lagi anjing. Dapat 25 juta. Anjing selangkah lagi gua enggak bakal anjing, gua jadi ojek online lagi jualan sosis enggak bakal gua. Iya, lu jualan seblak tapi Iya. kalau juara 3. Sebab korba. Anjir. Karena gini Bang, maksudnya gua emang dulu kayak ada waktu kompetisi itu gue mungkin masih bocah kali ya, jadi kayak nggak bisa ngalahin diri sendiri Bang. Betul. Jadi mentalnya masih belum terlalu kuat lah ibaratnya. Jadi gue masih apa-apa beban, apa-apa stres gitu, Terus belum kepikiran. lagi input dari mana-mana Iya, kan serangan-serangan. banyak. Gue 8 besar aja gue sempat diserang fansnya Mega. Fansnya Mega kan dulu pernah sempat nyerang kan. Gue aja lu 8 besar kan nonton ya. Yang kata gue bilang, gue bahas Mega tuh sama Mega Jadi yang tadi, gue disurakin satu studio anjir. Anjir segininya gitu. Dan untungnya emang gue selamat di 8 besar karena ya gue korbannya gue nggak nyalain Mega. Jadi materi itu isinya ngebandingin Mega mah dienakin, gue mah dijadiin keset. Nah itu mungkin jadi amannya gitu. Nah makanya setelah itu 6 besar itu gue dilarang sama Bang Awe materinya nyerang Mega. Karena gue bakal habis kalau nyerang Mega gitu. Nah, 8 besar itu grup lu grup Kiki apa grup Kiki? Kiki ya, Kiki yang keluar kan? Gua pecah di situ tapi head to head sama Kiki. Lu ngomong kan waktu itu? Iya. Anjing lu pecah banget gini-gini. Tapi masih head to head gitu kan masih bottom tuh gitu. 6 besar baru Mega kan? 6 besar baru Mega. Betul. Oh iya pas 10 besar juga gua panik tuh, Bang. Pas 10 besar. 10 besar itu yang keluar siapa ya? Si Bayu. Jadi gini, gua tampil nih. Tampil tuh udah kayak anjing lawan gue Mega, Kiki, Bayu. Terus Kang Didi apa sih? Enggak. Tiga doang. Enggak dong. Bayu,
Bayu, gua 4 sih, 4 sih inget gua. 5 tahu, kan udah 5 udah bagi 2. Oh gitu ya? Iya. Kiki, gua, Mega, Bayu. oh Didi. Oh Kang Didi. Kang Didi kalau nggak salah itu. Oh iya, sampai Kang Didi. Nah, Kang Didi ini 4 orang ini tuh orang yang jago rating atau gimana? Maksudnya secara ini lu jago rating. bukan jago rating, maksudnya ratingnya pada bagus. Ya. Terus juga orangnya Pada juga kereng-kereng. pada ngeri gitu Ya, pada lawannya. Gua sampai mikir, gua mah udah 10 besar juga udah lumayan. Gua udah ngalahi, maksudnya ngancurin mitos juga, 15 besar juga gua lewat gitu kan, yang bawa keluarga udah nggak apa-apa. Gua tampil di situ. Gua tampil terakhir, Bang. Gua sampai mikir gini. Gua kan tampil terakhir, ya udah gua datang ke sono mah agak siangan aja, gua nggak mau nonton yang lain, gua bilang gitu. Gua datang ke sono sebelum Bayu kan. Nyampe sono, anak-anak ternyata Bayu ngebleng kan. Anak-anak bilangin, lu jangan sampai ngebleng Gi. Fikri, lu jangan sampai ngebleng Gi, lu lolos, lu jangan sampai ngebleng, jangan sampai ngebleng. Pas gua tampil ngebleng lagi 10 besar kan gua. Cuman gua ngaminin. Jadi pas gua ngelupa ngebleng, gua ngomong gini, wah gua didoain Bayu nih biar ngebleng juga gitu untungnya. Nah, itu jadi aman untungnya. Iya, betul. Iya, alhamdulillah lolos akhirnya. Nah, itu terus tadi yang lu omongin, maksudnya pas di Suca 4 lu 6 besar udah sempet Teman-teman keluarga ya, udah nyerah. Karena kan waktu itu kan syuting tuh stripping gitu, 2 hari sekali. Ngebut banget gitu gua kayak beban. Kaget dan juga kali ya, kaget. Waktu itu gua tuh kan emang orangnya sebenarnya doyan mabok, doyan gitu kan gua dulu. Nah, waktu gua itu gua punya nazar. Kalau gua callback, gua nggak bakal mabok sampai final. Jadi gua nggak ada pelarian buat ngeluapin kesetresan gua gitu. Nah, kalau Ebel biar kata gila kan dia cabut itu dari asrama. Bilangnya mau ngapain materi padahal mah tentu gitu kan. Iya. Maksudnya ada pelariannya masing-masing gitu. Tapi ya rezeki lah ada. Di 6 besar ternyata Mega kurang, lu masuk. 5 besarnya Boah kurang, lu masuk sampai 4 besar. Selangkah lagi lu tinggal final, lu yang kurang. Iya. Ya, Ebel bagus pada waktu itu. Main lolos duluan kan dia? Iya, lolos duluan. Tadinya gue pikir kan, udah Ebel sampai 4 besar udah gokil lah udah. Lolos final. Iya, anjir. Kang Didi juga kurang di 4 besar. Iya. Bener waktu itu. Gue berantem tuh sama Kang Didi dulu tuh. 4 besar. Kenapa? Jadi dia curhat kan ke yang punya Indosiar tuh. Saya keganggu sama orang-orang yang udah keluar tapi masih di situ gitu. Ya udah, kayak Pak. sastra. Iya, dibikin kayak Tanjung. Nah, ini. Udah keluar tapi ciuman sama Ani. Di tangga. Iya. Gue sering liat Jung. Terus akhirnya dia dikasih kamar di bawah. Nah kan gue tiap ngebadanin itu teriak-teriak, Bang. Gue nggak tahu kalau dia udah pindah di bawah. Gue ngebadanin aja nih, ngebadanin. Tiba-tiba dari kamar ada suara grong kayak gimana sih suami istri berantem, banting-banting apa aja. Punchline, set up, gitu-gitu, bener-bener teriak gitu. Kang Didi sambil nyanyi, stand up terus, wong gitu. Siapa nih? Kang Didi keluar. Kamu tuh ngerti nggak sih, Gi? Saya kesini tuh mau tenang, kamu ngeganggu banget gitu-gitu loh, ngomel-ngomel. Aduh maaf Kang, gua nggak tahu kalau lu ada di situ, gua bilang gitu. Maaf Kang, gua cabut lah. Bener-bener marah, orang ngebanting apa aja. Iya karena emang pressure-nya udah gila banget tuh pas kayaknya pas mulai masuk 10 besar tuh pressure-nya udah ini banget dah, udah gede banget dah. Makanya wajar kalau pada stres, pada berantem, pada mikirin materi. Iya. Macam-macam, pada ada yang nangis, ada yang apa, ada yang gila. Lu aja sampai pas dapat libur berapa hari tuh, 3 hari apa langsung Bang temenin gue jalan-jalan. Jalan-jalan kita nginderin ini apa namanya? Dan mogot aja. Betul. Karena cuma curhat doang isinya. Lah iya, karena kan gue juga kayak misalnya ngomong Bang Awe nggak mungkin, nggak berani kan. Ya udah gue pelarian siapa nih. Bang Wawan juga sama ngomel juga. Aduh kemana nih? Jadi gue ke Bang Awe itu bapak gue ibaratnya mah. Ya. Tempat curhat gue tuh Bang Wawan. Mak gue ibaratnya tuh gue ngadu apa-apa ke Bang Wawan gitu. Cuman emak gue juga galak nih, aja gue nyari kemana nih kata gue. Udah tetangga aja sih gue samperin. Gue curhat gue gimana nih Bang gue. Kocak ya kocak. Emang kocak, seru sih perjalanannya. Menurut lu waktu itu di Suca 4 musuh paling besar siapa? Musuh paling besar gimana maksudnya tuh? Ya musuh yang paling berat di Suca 4 menurut lu, buat lu? Buat gua dulu gua mikirnya tuh kayak Kang Didi, orang-orang yang udah pernah di Suci. Iya, orang namanya udah ini tuh dia yang paling ini. Itu. Iya. Cuman ternyata sebenarnya Kang Didi tuh bisa digoyang ini ternyata. Ternyata
Siapa musuh paling besar? Diri lu sendiri. Diri gua sendiri emang anjing. Padahal anjing tinggal ngalahin Bel anjing. Udah gua kata-katain aja tinggal kata-katain misal. Bel. Misalnya gitu. Udah kan dia pasti masuk kan ngomong gitu bisa Iya, aja. dia tuh gampang banget ke distrak. Gampang banget ke distrak dia. Sebelum bisa. naik kita bisikin apa udah kesebut tuh di panggung. Iya, udah tinggal gitu ya. Iya, tapi tetap Apaan lucu bisa, masalahnya. Iya. Dia ngomong apa tetap lucu sialan. Anjir, padahal dia ngeblank mulu sebenarnya. Iya. Cuman kan dia caranya dia kita kira emang gila aja Gila, gitu. emang main gila. Cuman gua alhamdulillah Bang, maksudnya dari situ emang sempat kayak aduh nggak terima, ngedon. Bahkan sampai kayak bikin gua ngedon lagi adalah gua tuh kan dari dulu kan orang yang udah 10 besar udah pasti dikontrak stream, kontrak Indosiar. Gua tuh nggak dikontrak kan. Iya. Oh iya. Nggak dikontrak gua Bang. Tasya malah dikontrak. Tasya dikontrak. Lu kagak. Iya, tahu Ya, gitu tapi- gua jadi anak kecil lah. Tapi Tasya dikontrak juga nggak ada kerjaan. Nggak ada kerjaan juga sama. Aduh, Ah, jadi gosip lagi. mamanya mantep banget mamanya. Ya. Anjing lu. Iya. Nah, tapi habis ya udahlah, udah itu perjalanan tuh sampai di 4 besar Suca 4 udah rezeki lu sampai situ. Dari situ lu ngapain? Habis Suca tuh. Dari situ kayak gua mungkin dulu sempat ada biar kata gitu gua ada star syndrome-nya. Jadi gua stand up juga kayak takut nggak lucu apa segala macam. Takut open parah mic. tuh, sempat parah tuh iya. Sempat parah sampai Bang Awi juga lu ngomong lu star syndrome lu gini-gini. Akhirnya gua mungkin ada waktu di mana gua kayak nyadarin diri gua ternyata salah nih gua begini-begini. Gua dulu tuh sampai kayak gini Bang, maksudnya keluar rumah tuh harus rapi. Gua takut orang lihat kok artis begini gitu. Anjing serius. Iya, gue baru nyadar anjing gue ngapain gitu ya. Orang nggak ada yang kenal anjing. Iya gitu. Akhirnya gue mungkin udah berdamai, udah lu tuh 4 besar tolol gitu ibaratnya udah nggak jelas lah ibaratnya nggak ngangkat udah nggak ada yang kenal Iya, lu. Akhirnya orang nggak ada yang nge juga kayaknya. iya alhamdulillah Perasaan lu kalau main ke pasar, main di jalan ada orang yang bakal negor nih iya. Taunya gue perhatiin orang juga iya udah kayak orang biasa gitu kayak nganggap gue tukang galon juga sama gitu biasa gitu anjing ternyata. Gua ngapain begitu mikirnya. Tapi Job rame nggak habis Suca? Wah, kalau dihitung tuh kalau biaya sekolah lumayan, cuman ya emang dikit sih Bang. Gue bahkan nih ya, kalau ibaratnya bukannya nggak bersyukur ya, tapi gue belum ngerasain gimana rasanya corporate. Maksudnya harga yang 4 juta gitu, belum pernah ngerasain. Sumpah. Serius lu? Serius Bang. Bohong. Sumpah demi Allah, nggak pernah gue paling gede itu paling ya 3 juta atau apa. Maksudnya nggak kayak 15 menit 5 juta, 7 juta, nggak pernah Bang, bener. Sampai sekarang gue. Kayak gue makanya ada banyak tamparan ke gue tuh yang bikin gue ngedon tentang Suca tuh ya gitu, gue gagal final, nggak dikontrak stream, itu kan jadi daya, lu kenapa kok bisa kayak gitu, terus nggak follower kecil, udah gitu mah gitulah, maksudnya gue nggak pernah ngerasain, gue nggak pernah ngerasain job kayak gini ya, gede kayak gitu, itu kenapa gitu. Ya udahlah tapi gak apa-apa, cuman ya gue belum ngerasain yang rasanya corporate bayaran besar tuh Bang, belum mungkin. Ntar ada tahapnya. Iya, sampai sekarang Ada udah fasenya. lumayan 2 tahun. Belum pernah gue ngerasain asli. Udah tuh dari situ gue ya sempet kayak ya udahlah gue kayak pokoknya ibaratnya dari situ tuh gue kayak evaluasi mungkin gue banyak kurangnya, terus gue mungkin punya dosa atau gimana gitu Bang, maksudnya Ya, pokoknya lu akhirnya banyak dosa lah, introspeksi gitu. lah. Akhirnya gue perlahan-lahan gue benerin diri sendiri gitu-gitu. Terus kayak gue tuh dulu tuh gue sadar kayak banyak yang hal yang gue takutin yang belum tentu terjadi, gue lebih fokus ke situ dibanding ada orang yang sesuatu yang di depan mata yang harus gue benerin malah nggak gue benerin. Gara-gara gue fokusnya ke yang lain, yang mana itu belum tentu terjadi. Kayak gue keluar rumah harus rapi, itu kan nggak perlu diperhatiin. Yang berarti mah gue gimana caranya lucu. Sebenarnya Gitu. mah. Lah gue waktu sharing sama Bang Danit, gue dianjing-anjingin, maksudnya dibangsat-bangsatin gitu. Waktu itu kan gue mikirnya, gue kan dulu sempat rambut mangkok tuh. Betul. Rambut mangkok gue mikirnya, karena gue nggak punya karakter, gue mikirnya, gue akhirnya bikin karakter gitu apa segala macam. Bang Danit kayak ngomel-ngomel, lu ngapain sih bikin karakter anjir gitu-gitu. Lu mau botak mau apa nggak, orang peduli nggak? Enggak, ya udah gitu. Orang tuh pedulinya lu lucu udah gitu. Sekarang gini, lu rambut lu dirapiin apa segala macam diperhatiin, tapi bulu hidung lu keluar nggak lu potong gitu. Nah kayak gitu Bang, maksudnya iya juga ya Bang ya, gue maksudnya ternyata banyak hal yang mengganggu di gue itu ternyata ya maksudnya yang mengganggu buat orang gitu, jadi nggak gue perhatiin gitu buat ngebaikin diri sendiri. Dulu gue pakai gelang segini, yang mana itu kan gue nggak pantas sebenarnya pakai gelang, tapi gue aja syuting Suca gelang gitu. Ya lu Nah, merhatiin itu. hal-hal yang sebenarnya Iya. apa ya, nggak harus lu Iya. pikirin juga. Iya.
harusnya gue dari dulu ya perhatiin gitu. Nah setelah gue ngomong sama badannya apa segala macam, ya udah gue agak kendor. Agak kendor dan gue jadi bisa evaluasi. Betul. Gitu. Terus dari situ juga gue kayak mikir lebih bersyukur sih. Gue Bang Danet tuh banyak ngajarin kayak gue dari dulu nggak terima nih gue kalah sama Ebel, kalah sama Didi, kalah sama Oki nggak terima. Oh sempet ya? Sempet ada pemikiran gitu, cuman akhirnya gue menerima kayak rezeki itu udah diatur. Maksudnya udah ada haknya. Kayak misalnya gini deh, Kang Didi juara, apa yang gue cemburuin karena dia punya bini, punya anak, punya tanggungan, sedangkan gue tuh masih tinggal sama orang tua gitu. Gue makan tuh nggak usah mikir aduh gimana nyari makan ya, pasti ada gitu, duit masih ada, orang tua. Ebel itu juga masih bisa diselamatin maksudnya gitu dari yang kerjanya begitulah, maksudnya nyuntik gitu kan. Kalau nggak ada Suca mungkin dia masih kayak gitu kan, mungkin Tuhan juga emang udah rezeki biar dia nih biar ada ininya masing-masing. Nah iya, gue dari situ jatahnya masing-masing gitu. Kayak ya udah gue bersyukur gitu. Dari situ gue juga berdamai dari situ. Iya, dari situ udah berdamai dan gue sekarang udah ngalir aja, alhamdulillah. Lebih ikhlas. Lebih ikhlas. Dan karena gue kalau misalnya wah ding gue kurang lucu nih, udah nggak mikirin kayak penampilannya gimana, enggak. Berarti gue tinggal materinya aja gitu, gimana. Bikin lo jadi lebih bagus secara performa di panggung, lebih lucu jadinya. Iya, kenapa gue harus mikirin yang lain-lain? Yang lain-lain gitu. Lo kan anak sekolah kan, SMK, STM kan? Lulus tahun 2017. Sempet kerja dulu nggak? Enggak, langsung ojek online. Oh emang langsung, karena emang buat materi. Nyari persona, karena gue anjing Romi bawain Bantar Gebang. Tapi ternyata dia bukan anak Bantar Gebang. Gue inget banget Romi baru open mic pertama kali bawain Bantar Gebang, gue tegur. Lu anak Bantar Gebang bang, anak mana? Ciketing mah kampungan gue kan. Gue bilang, pangkalan berapa bang? Oh ini, Ciketing Asem kata dia. Ciketing Asem mah Mustika Jaya bang. Gue bilang itu bukan Bantar Gebang. Pokoknya dekat pasar lah gitu. Oh yaudah iya bang, gue yain aja dia bawa Bantar Gebang. Ternyata rumahnya Pondok Timur, Mustika Jaya. Nipu dia. Tapi ya gitu, maksudnya jadi ada acuan juga sih gara-gara Romi, gara-gara yang lain. Ya, lu jadi pengen ini juga, pengen cari sudut pandang yang lain nih. Apa nih yang belum dibahas nih, Bantar Gebang. Mungkin kalau belum ada kayak patungan, anak-anak patungan itu, angkatan-angkatan itu, mungkin gua masih bakal di zona nyaman terus. Ya, masih santai-santai. Santai aja gua mikirnya. Dulu gua mikir bahkan gini, Bang. Mau lucu mau enggak ya udah, gua mau yang penting mau open mic. Gua dulu bahkan nggak pernah nulis materi, yang penting mau gua open mic. Dengan materi yang itu aja. Iya. Yang jadinya gua nggak ada perkembangan, makanya gitu aja. Iya. Baru dari setelah ya udah anak-anak gerombolan itu pada masuk, udah gua gatel nyari. Jadi trigger. Tapi setelah lu gabung 6 tahun nih di komunitas stand up, lu kenal sama seni stand up komedinya, apa yang paling lu syukurin banget gitu? Apa yang paling kayaknya berubah banget di hidup lu gitu? Satu, cara gua nyikapin masalah. Gua tuh aslinya orangnya gampang kesinggung bang, emosian gitu. Setelah gua gabung stand up kayak ya anjing, kayak misalnya gua dicengin orang, kalau emang itu benar terjadi gua nggak marah gitu. Bahkan kadang yang lebih-lebihin juga gua nggak jadi masalah gitu, kadang-kadang sampai udah titik itu gitu. Padahal gua dari dulu buset dia bisa berantem gitu kalau gua dikatain orang. Gua dikatain bapak gua aja marah pasti berantem gitu. Sekarang mah dikatain bapak gua, nama bapak gua kan Waca ya, dikatain gua ya emang bapak gua Waca, namanya emang aneh udah gitu. Kalau dulu sampai marah mah ngajak berantem anjing lu. Iya. Cuman ya udah gitu, gara-gara stand up udah itu. Terus yang gue syukurin lagi adalah teman gue jadi makin banyak dari mana-mana gitu. Banyak orang-orang yang kayak dulu anjing gue pengen banget kenal sama orang ini, ternyata sekarang teman gitu. Jadi kayak wah, gue banyak hal yang belum gue dapat bukan gara-gara stand up gitu. Dulu gue cita-cita pengen makan lobster biar kayak Bolang, dikasih sama Bang Awe makan makanan mahal. Minuman gue dulu ciu doang kan, sekarang dikasih ya gitu Jack D gitu, ngerasain sampai botolnya gue bawa balik. Gue dari street karaoke tuh gue bawa tas, itu isinya botol doang, botol kosong. Iya, biar jadi kayak kalau ke rumah gue, anjing lu pernah minum ini gitu doang. Alhamdulillah tuh gara-gara itu, yang paling itu sih gue kayak pola pikir gue gitu sih. Maksudnya cara gue nyikapin masalah sih sekarang yang paling berasa banget ya sama lu. Yang paling berasa banget karena di lingkungan rumah lu itu gak? Apa tuh? Berubah gak semenjak lu masuk Suca? Berubah itu kan pikirnya gue bandel kan, gue dulu anak reggae, kenal reggae. Pantesan lu ini gelang, handband, nama gue Egi Hau gitu. Handband apa ya, merah kuning hijau. Iya, gue selalu dulu reggae loh, maksudnya reggae kan ya gitulah, maksudnya gue juga emang dulu mabuk apa segala macam. Bader, gue tawuran mulu gitu. Setelah gue stand up,
tetangga lu jadi Iya, berubah. berubah. Bahkan waktu gua di Suca aja pada minjem duit, Bang. Disangkanya gua kaya anjing. Selalu begitu. Iya. Selalu begitu. Alhamdulillah sih, maksudnya stigma orang jadi berubah, jadi baik gitu ngeliat guanya. Maksudnya gua tuh keluar tuh ada hasil gitu, nggak cuma kayak balik malam gitu. Deh, sekarang waktunya kasih makan buat beruang. Kalau sampai sekarang nggak ada yang namanya stand up, atau lu nggak gabung komunitas stand up, atau lu nggak kenal dah sama komunitas stand up gitu, lu kebayang nggak hidup lu kayak apa sekarang? Mungkin gua akan jadi preman kampung. Kenapa? Parkir palingnya, maksudnya. Karena emang Karena lu begitu. teman-teman gue yang dari dulu sampai sekarang, mereka sekarang jadi begitu, maksudnya kayak Iya, berarti background lu lingkungannya emang begitu. lingkungannya emang begitu, karena kan gue orang akamsi, orang asli, terus anak-anaknya juga banyak yang malas sekolah apa segala macam, jadi ya kerjanya ya manfaatin daerah gitu, gimana segala macam gitu, jadi ya pergaulannya masih kayak gitu. Dulu kan gue sering ngobat apa segala macam. Oh iya? Obat apapun, maunya narkoba lah gitu-gitu. Sekarang mah set udah kayak gitu mah udah kayak ya gue udah pernah gue lewatin. Sekarang mah udah minum aja gue kayak nggak mau, Bang, sekarang mah gitu. Maksudnya dulu mah gue mikirnya mabok itu banyak nih, sampai sekarang tuh banyak orang yang kayak mabok aja harus sampai habis, mau sampai kapanpun harus sampai sakit lah. Kalau belum mabok banget, belum muntah, iya, belum itu belum mabok. Iya. Padahal mah kalau menurut gue sekarang ya mabok mah buat happy aja gitu. Mabok tuh, mabok yang sehat tuh udah mabok yang menurut lu udah enak, Mabok udah. yang sehat. Maksudnya lu tuh jangan sampai nyakitin badan mabuknya, iya, maksud iya. gua gitu, Bang. Maksudnya udah enak nih, udah jangan sampai yang harus muntah lah apa segala macem gitu. Soalnya gua ngerasain efeknya sekarang udah parah gitu, badan gua jadi gua kebayang ngerokok jadi uwe mulu gitu. Itu ya berarti ya kalau nggak ada stand up kayaknya. Kalau nggak ada lu stand up mungkin- kayaknya gua mungkin ya masih kayak bandel, berantem apa segala macam. Mungkin ya gua paling ya kerja orang-orang biasa, orang-orang kampung biasa apa kerja nikah paling gitu. Maksudnya ya gitu. Ya nggak punya teman di mana-mana, nggak punya apa ya? Nggak punya pikiran yang luas gitu. Ketemu orang kan jarang juga kadang gitu. Masih punya apa? Cita-cita tujuan lu terbesar di stand up apa? Gua diundang sun-sun komunitas sih. Itu cita-cita. Cita-cita gua. Amin. Karena ya kan 4 besar lu harusnya minimal apa sih, maksudnya jadi GS di mana gitu di komunitas lain. Gua nggak pernah dapat job di luar, paling jauh Bandung gua. Itu aja jobnya bukan nawarin ke gua, nawarin ke komunitas dan dapetnya gua. Belum pernah gua kalau Jabodetabek, beneran. Gua tuh pengen gitu, maksudnya kayak ya udah diundang sun atau ya udah paling cita-cita kayak main film lah atau sinetron gitu. Gua sih nggak pernah, Bang. Ngelebarin belum, bukan enggak. Iya. Belum. Amin. Ntar Karena siapa tahu ada rezekinya kan. dulu mah gua sampai kemarin-kemarin tuh aja gua ekstras, Bang, bayar 70.000 gua iyain. Yang penting itu, maksudnya yang penting sekarang apa namanya ya kita fokus berkarya aja. Ya fokus benerin diri aja Benerin gitu. diri, ngembangin diri evaluasi gimana. kalau ada yang kurang. Ya begitu-gitu deh. Pokoknya stay positif aja pokoknya otak. Iya. Iya. Pokoknya jangan mikirin hal yang sebenarnya nggak penting Nah, anjir. yang nggak perlu lu pikirin. Fokusin diri aja Fokusin gitu. diri. Kurangnya apa gitu. Benar. Introspeksi sih lo yang paling penting. Itu ya. Jadi terima kasih Egi sudah mau mampir ke channel gua, kita ngobrol Terima kasih, Bang. Sejam. Gokil juga nih. Mantep. Pokoknya Respect. terima kasih buat teman-teman juga yang udah nonton. Semoga sekali lagi ada hikmah, pelajaran hidup yang bisa lu ambil nih dari obrolan seniman. Amin. Oke, terima kasih. Dadah. Terima kasih semuanya. Dadah.